Saya sedang mencuci piring habis makan malam ketika Mas Chandra bilang dari ruang tamu, cukup lantang untuk kudengar. Kalau Bunda nggak keluar bulan ini, aku bakal bilang ke pemilik kontrakan ada penghuni gelap, biar digusur sekalian. Amanda diam, tidak membantah, tidak melihat ke arahku. Suara piring pecah di tanganku pun tak mengubah wajah mereka. Saya, Bu Mariani, 61 tahun, janda almarhum Pak Harun, tinggal sendirian di lereng Batu Malang setelah suami wafat karena penyakit paru-paru. Rumah peninggalan suami, rumah kayu separuh tembok, saya jual setelah 38 tahun menikah. Karena tiap sudut rumah terasa seperti kuburan hidup, terlalu banyak memori, terlalu banyak sunyi. Amanda, anak semata wayang saya, dan suaminya Mas Chandra mengundang saya pindah ke Makassar, katanya, biar nggak sendirian. Mereka tinggal di kontrakan, petak 6 pintu di kawasan Pasar Pampang. Agak sempit, tapi katanya cukup untuk ditumpangi sementara. Saya diberi kamar paling belakang, dinding triplek, kipas angin bunyi ngik-ngik, jendela menghadap tembok. Tapi tidak apa-apa, kataku dalam hati. Yang penting dekat anak. Setiap hari, saya bangun lebih pagi dari mereka. Menyapu, masak, beli sayur ke tukang keliling, nyiapin sarapan. Saya tidak banyak bicara. Saya tahu diri. Saya mencuci baju mereka, setrika, bersihin kamar mandi, semua tanpa diminta. Saya pikir, dengan begini, saya tidak terlalu jadi beban. Tapi Mas Chandra tak pernah menatap mata saya. Kalau saya duduk di ruang tamu, dia pindah ke kamar. Pernah saya nonton sinetron sore, dia langsung ganti channel ke bola dan bilang, "Lagian TV ini bukan buat nenek-nenek doang." Amanda hanya menunduk, pura-pura main HP. Mata anakku yang dulu bersinar penuh kasih, sekarang selalu menghindar dari tatapanku. Seakan-akan aku ini hantu yang tak seharusnya ada di rumah mereka. Tiap minggu, saya coba bertanya, kapan kalian bisa cari rumah sendiri? Atau saya bisa bantu bayar listrik? Tapi selalu dijawab, tenang aja, Bunda gak usah repot. Cuma sebentar kok. Tapi saya tahu saya makin tidak diinginkan. Chandra semakin sering melontarkan kalimat pasif-agresif. Kontrakan ini jadi kayak asrama ya sekarang. Atau kita kerja siang malam buat apa coba? Buat orang lain numpang. Amanda berubah, mulai membatasi percakapan. Mulai menghindar dari pelukan saya. Bahkan ketika saya mencoba menyisir rambutnya seperti dulu, dia mengelak dengan alasan buru-buru. Rasanya seperti pintu hati anakku sendiri, perlahan menutup, menguncinya dari dalam, dan membuang kuncinya jauh-jauh. Suatu malam Jumat, saya masak sayur asem dan ikan bandeng goreng. Makanan kesukaan Chandra, berharap bisa mencairkan suasana. Mereka pulang kerja, makan dengan diam. Saya coba bicara soal kabar tetangga kampung. Tidak ada yang merespons, hanya dentingan sendok dan garpu yang menjawab. Tiba-tiba Chandra meletakkan sendok lalu berkata, "Kita perlu ngomong serius, ini gak bisa lanjut terus kayak gini." Amanda diam. Matanya menatap kosong ke piring. Chandra lanjut, "Maaf ya Bunda, tapi kita bukan rumah singgah. Kita juga punya beban. Masa terus-terusan ada mulut tambahan?" Mulut tambahan. Itu kata yang dipilihnya untuk menggambarkan keberadaanku. Seakan-akan aku hanya sepasang bibir yang menghabiskan makanan mereka tanpa punya hati yang bisa terluka. Saya memandang Amanda. Dia masih tidak bicara, tidak melihat mata saya. Lalu berkata pelan, "Mungkin Bunda bisa cari tempat yang lebih stabil, biar semua tenang." Malam itu, saya mencuci piring dengan tangan gemetar, sampai salah satu piring pecah dan melukai jari saya. Darah merah menetes ke air sabun seperti bunga merekah dalam air keruh. Tapi rasa sakitnya tidak sebanding dengan luka di hati.
Tidak ada perintah langsung, tapi saya mengerti. Saya harus pergi. Malam itu juga saya kemas 2 koper plastik biru tua. Satu untuk pakaian, satu lagi berisi foto, mukena, dan buku doa. Barang-barang yang kumiliki setelah 61 tahun, hidup hanya muat di 2 koper kecil. Miris, tidak ada yang menawarkan bantuan. Amanda tetap di kamar, Chandra di ruang tamu menonton berita. Saya pamit. Terima kasih sudah menampung Bunda. Mereka hanya mengangguk. Tidak ada pelukan, tidak ada air mata, tidak ada kata maaf. Pukul 9.30 malam, hujan rintik-rintik turun. Saya berdiri di pinggir jalan depan kontrakan, menunggu ojek yang tak kunjung datang karena HP saya mati. Tak satu pun dari mereka keluar menanyakan saya pergi kemana. Bahkan tidak ada satu gelas teh hangat pun ditawarkan. Saya naik bentor ke arah losmen kecil di Jalan Kandea, sambil menahan tangis agar tidak pecah di depan sopir. Sepanjang jalan, lampu-lampu kota tampak kabur di balik kaca bentor yang berembun. Seperti harapan saya yang kini mengabur, tak jelas lagi bentuknya. Di losmen itu saya tidur di atas kasur busa tipis yang berderit, mendengar suara hujan dan suara tikus di plafon. Saya menatap langit-langit dan berkata dalam hati, "Ya Allah, kalau ini cobaan, aku terima. Tapi jika ini awal dari sesuatu yang lebih besar, tunjukkan." Anak yang dulu kuperjuangkan hingga titik darah penghabisan, kini mengusirku seperti kucing liar yang tidak diinginkan. Tapi entah mengapa dalam kegelapan kamar losmen yang pengap itu, ada setitik cahaya aneh yang mulai berpendar di sudut hatiku. Sesuatu yang berbisik, "Ini bukan akhir, Mariani, ini hanya awal." 3 hari setelah saya diusir, saya menemukan kembali sebuah buku tua di dalam koper. Bukan Al-Quran, bukan Yasinan, tetapi sebuah buku harian milik ibu saya yang dulu tidak pernah saya baca. Dan satu kalimat di halaman pertama mengubah segalanya. Losmen di Jalan Kandea tidak seperti yang kubayangkan. Dinding catnya mengelupas, ranjang berderit setiap kali bergerak, dan air kadang-kadang tidak keluar sama sekali. Suara tetangga sebelah terdengar jelas menembus dinding tipis. Pertengkaran pasangan muda, tangisan bayi tengah malam, dan dengkuran keras seorang bapak yang pulang mabuk. Saya makan mie instan dan minum teh celup sachet. Kadang ketika uang menipis, saya hanya minum air hangat dengan gula. Kenyang, kataku pada diri sendiri, meski perut terasa melilit. Setiap pagi, saya bersiap. Mengenakan baju terbaik yang saya punya, kemeja biru lama pemberian Amanda 2 tahun lalu, dan mencoba melamar kerja sebagai kasir, tukang bersih, bahkan penjaga warung. Tapi selalu sama jawabannya. "Maaf ya Bu, umurnya sudah tidak memenuhi syarat," atau "kita butuh yang punya pengalaman minimal 5 tahun. Bagaimana bisa punya pengalaman kalau selama 40 tahun terakhir saya hanya menjadi ibu rumah tangga? Saya kirim pesan WA ke Amanda. "Bunda di tempat yang aman. Semoga kalian baik-baik saja." Tapi tetap tidak dibalas. Hanya centang biru yang menjadi jawaban. Diam yang menyakitkan. Saya mulai kehilangan harapan. Setiap hari terasa seperti menunggu mati perlahan. Sampai suatu malam, ketika hendak mengambil mukena untuk sholat Isya, tangan saya menyentuh sesuatu di dasar koper kedua. Benda yang bahkan saya lupa pernah membawanya. Buku harian ibu saya, Bu Eleanor, yang dulu saya pikir hanya berisi catatan belanja dan resep kue. Kulit bukunya sudah menguning, wangi kertas tua menyeruak saat kubuka. Saya buka secara acak. Halaman pertama yang saya temukan bertuliskan, "Hari ini dia datang lagi. Dia bilang kalau dia bisa menikahiku, dia akan. Tapi dia punya nama yang harus dijaga. Mariani tak boleh tahu." Saya gemetar, membaca namaku sendiri. Siapa yang datang?
Siapa yang punya nama harus dijaga. Tanganku membalik halaman demi halaman, menemukan tulisan tangan ibu yang rapi meski tinta sudah memudar. Ada nama inisial berulang, HJS, dan banyak tanggal dari tahun-tahun sebelum kelahiranku. Satu entry berbunyi, HJS bilang dia akan membiayai sekolah anak kami sampai tinggi, tapi dengan syarat namanya tak boleh dicatat dimanapun. Ini menyakitkan, tapi demi Mariani, aku terima. Anak kami, siapa sebenarnya HJS ini? Dan jika dia ayahku, mengapa aku dibesarkan dengan nama Pak Jauhari sebagai ayah? Pak Jauhari yang kupanggil ayah selama ini, yang menikahinya saat aku berumur 3 tahun, yang membesarkanku dengan kasih, dia bukan ayah kandungku. Semalaman saya membaca halaman demi halaman, menemukan potongan-potongan kehidupan ibu yang tidak pernah saya ketahui. Soal pertemuan rahasia di hotel di Surabaya. Tentang kado-kado yang dikirim tanpa nama pengirim. Tentang janji-janji yang tidak pernah ditepati. Dari potongan informasi, perusahaan minyak di Menteng, konferensi di Surabaya, saya mulai penasaran. Esok harinya, dengan sisa uang yang ada, saya menuju warnet terdekat untuk mencari tahu. Saya ketik di mesin pencari, HJS pengusaha minyak Indonesia tahun 70-an. Dan saya temukan Harjono Jaya Suryawan, pendiri Suryawan Energi, konglomerat minyak dan gas, meninggal 6 tahun lalu di usia 83 tahun. Foto beliau terpampang di situs berita ekonomi. Wajah tegas dengan kumis tipis dan mata yang entah mengapa terasa tak asing. Seperti mata yang kulihat setiap pagi di cermin. Tangan saya bergetar menyentuh layar komputer. Apakah mungkin semakin dalam saya menggali, semakin banyak hal yang cocok dengan timeline di buku harian ibu. Kunjungan HJS ke Malang tahun 1962, tepat 9 bulan sebelum kelahiranku. Proyek minyak di dekat kampung halamanku saat itu. Salah satu entry di buku harian menyebut, jika aku tiada, Pak Leonard Gunawan akan mengurus segalanya. Aku percaya padanya. Leonard Gunawan, nama itu muncul beberapa kali di artikel berita sebagai tangan kanan Harjono, pengacara pribadi yang menangani semua urusan keluarga Suryawan. Dan menurut artikel terakhir yang saya baca, beliau masih hidup. Butuh waktu 2 minggu penuh mengumpulkan keberanian dan uang sebelum saya mengirim surat tangan ke alamat kantor lamanya di Kebayoran. Surat singkat berisi, kepada Yeth, Bapak Leonard Gunawan, saya Mariani, Putri Eleanor Widyastuti. Ibu saya menulis tentang Anda dalam buku hariannya. Saya perlu bicara. Ini nomor HP saya. 8 hari kemudian saya dapat balasan tulisan tangan. Ibu Mariani, saya sudah lama menunggu surat ini. Datanglah ke alamat berikut. Dengan sisa tabungan dari menjual perhiasan terakhir, saya naik bus malam ke Jakarta. Bawa koper setengah penuh. Perjalanan 21 jam yang melelahkan, tapi saya tidak bisa tidur. Pikiran saya berkecamuk. Siapa saya sebenarnya? Apa yang hendak disampaikan Pak Leonard? Mungkinkah semua ini hanya kesalahan? Kantornya sunyi, berdebu tapi rapi. Terletak di gedung tua di kawasan elit Kebayoran. Pak Leonard sudah sangat tua, mungkin hampir 80-an. Rambutnya putih semua, punggungnya sedikit bungkuk tapi matanya masih tajam. Ia mengenali nama ibu saya dengan mata berkaca-kaca. Eleanor, katanya pelan. Perempuan paling setia yang pernah saya kenal. Anda kenal ibu saya? Tanyaku. Lebih dari kenal. Saya yang memastikan dia dan Anda selalu mendapat yang Anda butuhkan. Meski dari jauh. Atas perintah Pak Harjono. Lalu ia menceritakan segalanya. Tentang pertemuan singkat ibuku dengan Harjono saat bekerja sebagai penerjemah di sebuah konferensi. Tentang cinta yang tidak bisa dilanjutkan karena Harjono sudah beristri dan punya nama besar yang harus dijaga. Tentang
Kelahiranku yang dirahasiakan dari publik, tapi tidak pernah dilupakan oleh ayah kandungku. Pak Harjono selalu memantau Anda dari jauh, Bu Mariani, melalui saya. Beliau yang membiayai pendidikan Anda diam-diam. Beliau yang mengirim hadiah-hadiah tanpa nama pengirim itu. Ia memberikan sebuah map coklat tebal, berisi dokumen-dokumen yang mengubah hidupku. Buku rekening bank atas nama saya. 8,4 miliar rupiah. Surat kepemilikan rumah ruko kecil di Bekasi. Investasi kecil di perusahaan distribusi minyak. Dan surat dari almarhum HJS. Untuk putriku Mariani, aku tak pernah punya keberanian mengakuimu saat hidup. Tapi kamu darahku. Ini yang bisa kuberikan. Diam-diam. Maafkan ayah yang tak pernah bisa memanggilmu anak. Semoga ini bisa membantumu menjalani hidup yang layak. Ayahmu, Harjono. Tanggal surat itu hanya sebulan sebelum beliau meninggal. Saya tidak menangis, saya tidak tertawa. Saya hanya duduk di bangku taman kecil dekat stasiun Gambir sore itu, menggenggam map berisi warisan tak terduga, dan berpikir mereka pikir aku beban. Padahal aku pewaris takdir yang mereka tak akan pernah sangka. Ironis, selama ini saya merasa tak berdaya, merasa harus bersyukur Amanda sudi menampung saya. Saya terima diusir, terima dipanggil mulut tambahan. Saya pikir inilah nasib seorang janda tua, menjadi beban bagi yang masih hidup. Tapi ternyata takdir punya rencana lain. Malam itu di losmen setelah kembali dari Jakarta. Saya mengeluarkan semua dokumen, menyusun di lantai, dan berkata pada diri saya sendiri, mereka akan tahu siapa yang mereka usir. Tapi bukan dengan marah, dengan kuasa. Pagi berikutnya, saya menerima pesan WA dari Amanda. Pesan pertama setelah berminggu-minggu diam. Bunda, maaf baru sempat balas. Kontrakan kami ada masalah. Pemiliknya meninggal, katanya mau dilelang. Kita mungkin harus pindah dalam beberapa bulan. Bunda di mana sekarang? Saya hanya membaca tanpa membalas. Rasanya seperti takdir sedang tertawa, mengedipkan mata pada saya, dan berbisik. Lihat Mariani, bahkan alam semesta pun berpihak padamu kali ini. Hidup memang penuh kejutan. Kadang kau diusir dari pintu depan, hanya untuk menemukan bahwa kau sebenarnya pemilik seluruh gedung itu. Setelah saya tahu siapa saya dan apa yang saya warisi, saya tidak kembali untuk menuntut. Saya kembali untuk mengatur. Dan saat saya menemukan bahwa rumah kontrakan tempat mereka mengusir saya itu sedang dilelang, saya tahu Tuhan sudah menghamparkan papan catur. Tinggal saya mulai melangkah. Setelah kembali dari Jakarta, saya tidak langsung kembali ke Makassar. Hati saya masih terasa perih mengingat pengusiran itu. Wajah Chandra yang dingin dan lebih lagi diamnya Amanda. Anak yang kubesarkan dengan darah dan air mataku. Sabar, bisik hatiku. Jangan bertindak saat hati masih panas. Saya tinggal sementara di kos eksklusif kecil di Panakukang, menyewa dengan nama samaran Maya Lestari. Diambil dari nama tengahku Mariani Maya dan nama ibu saya Lestari Elianor. Tempat yang jauh lebih layak dari losmen sebelumnya. Kamar bersih, kasur empuk, AC berfungsi baik, dan kamar mandi dalam. Rasanya seperti surga kecil setelah berminggu-minggu hidup dalam keterbatasan. Dengan laptop baru yang saya sewa, saya mulai belajar. Ya, di usia 61 saya kembali menjadi murid. Saya ikut kelas daring, dasar-dasar investasi properti, cara membangun PT untuk pemula, legalitas properti di Indonesia. Mata saya sering perih menatap layar berjam-jam, tapi tekad saya lebih kuat dari rasa lelah. Ibu yakin mau ambil semua kelas ini? Tanya pemuda di rental laptop, memandang daftar yang saya berikan dengan heran. Biasanya yang ambil kelas begini, anak muda yang mau mulai bisnis. Saya hanya tersenyum. Belajar tak kenal usia, nak.
Justru lebih bagus kalau ibu-ibu seperti saya paham soal hukum dan properti. Biar nggak gampang ditipu. Pemuda itu mengangguk sopan, tapi tatapannya jelas menunjukkan keraguan. Tak apa, saya sudah terbiasa diremehkan. Seiring berjalannya hari, setelah cukup mengumpulkan pengetahuan dan ketenangan, saya mulai mengamati dari kejauhan kontrakan lama tempat Amanda dan Chandra tinggal. Hanya mengamati, tidak menghampiri. Dari kejauhan saya melihat Amanda pulang kerja sore hari, wajahnya lelah. Chandra yang masuk dengan langkah berat. Rutinitasnya tetap sama, tapi tanpa keberadaanku untuk membereskan rumah, menyiapkan makanan, atau mencuci pakaian mereka. Melalui website resmi pemerintah kota, saya menemukan informasi mencengangkan. Kontrakan tersebut menunggak pajak properti selama 4 tahun. Pemilik lama, seorang pensiunan di Parepare, sudah meninggal dan ahli warisnya tidak mengurus properti itu. Pemerintah akan melelang gedung tersebut sebagai properti bermasalah. Harga pembuka lelang hanya 1,15 miliar rupiah. Jauh di bawah harga pasaran 3,7 miliar. Sebuah kesempatan yang seperti dikirim langsung oleh Tuhan. Ini bukan kebetulan, bisikku pada diri sendiri sambil menyeruput teh hangat di kamar kos. Ini takdir. Dengan bantuan notaris yang direkomendasikan oleh Pak Leonard, saya mendirikan ML Holding secara resmi. Seluruh dokumen dibuat atas nama perusahaan, bukan nama pribadi. Bahkan notaris pun tidak tahu bahwa ML adalah singkatan dari Mariani Lestari, nama yang menggabungkan diriku dan ibuku. Saya mentransfer uang dari rekening warisan menjadi modal perusahaan. Proses yang rumit, namun berkat kesabaran dan bantuan Pak Leonard dari jauh, semua berjalan lancar. Dalam waktu kurang dari 3 minggu, ML Holdings telah menjadi badan hukum yang sah. Dan tanpa siapapun yang tahu identitas sebenarnya, ML Holdings memenangkan lelang kontrakan tempat Amanda dan Chandra tinggal. Selamat Bu Mariani, ujar Pak Leonard via telepon. Anda sekarang pemilik sah dari properti itu. Ada rasa aneh yang melingkupi hati saya. Bukan kebahagiaan, bukan pula kepuasan dendam. Lebih seperti rasa adil yang akhirnya datang. Karma yang berjalan tepat waktunya. Namun, saya tidak ingin balas dendam secara terbuka. Tidak, itu terlalu mudah, terlalu kasar. Saya ingin memberikan pelajaran yang lebih halus, lebih dalam. Pelajaran yang akan mereka ingat seumur hidup. Setelah menjadi pemilik sah, saya tidak langsung melakukan penggusuran atau konfrontasi. Saya menunjuk firma manajemen properti profesional untuk mengelola kontrakan itu dengan instruksi khusus untuk memperbaiki struktur dasar, saluran air yang sering mampet, kabel listrik yang bocor, mengganti lampu lorong yang redup, mengecat ulang pagar luar yang sudah kusam. Semua dilakukan diam-diam oleh vendor properti yang sudah disewa resmi. Para pekerja datang, memperbaiki tanpa ada yang tahu siapa pemilik baru sebenarnya. Penghuni lain senang, mengira ini perbaikan dari pemilik baru yang peduli. Amanda dan Chandra tidak curiga. Mereka hanya penghuni biasa yang menikmati perbaikan fasilitas. Suatu sore, dari mobil yang kuparkir di seberang jalan, saya melihat Amanda tersenyum saat melihat lampu lorong yang baru, lebih terang. Chandra terlihat mengangguk puas melihat cat pagar yang segar. Mereka tidak tahu bahwa semua itu adalah pemberian dari mulut tambahan yang dulu mereka usir. Setelah semua selesai, manajemen mengirim surat resmi ke semua penghuni atas instruksi saya. Dengan hormat, diberitahukan bahwa ML Holdings sebagai pemilik baru properti ini akan melakukan penyesuaian tarif sewa sesuai harga pasar baru dan penertiban kontrak untuk tahun berjalan. Untuk semua unit, kenaikan sewa berkisar antara 15 hingga 20%
Wajar untuk properti yang baru direnovasi. Tapi untuk unit Amanda dan Chandra, sewa dinaikkan dari 950.000 menjadi 2.850.000 rupiah, 3 kali lipat. Dan diberikan waktu 30 hari untuk menyetujui atau mencari tempat baru. Dari petugas manajemen, saya mendengar bahwa surat diterima. Amanda panik dan Chandra marah besar. Ia bahkan datang ke kantor pengelola, memukul meja dan meneriakkan ancaman-ancaman kosong. Ini pemerasan, ini ilegal. Saya akan laporkan ke polisi. Petugas dengan tenang menunjukkan dokumen lelang yang sah dan aturan penyesuaian sewa yang diizinkan hukum. Chandra pergi dengan wajah merah padam. Amanda mulai mengirim pesan ke nomor lamaku. Bunda, maaf, mungkin ini bukan tempatnya. Tapi kontrakan kita sewaannya naik drastis. Chandra bilang ada yang nggak beres. Kita boleh ngobrol? Saya hanya membaca, lalu menghapus pesan tanpa membalas. Hati saya terasa dingin, tapi bukan karena benci. Lebih seperti ketenangan aneh. Seperti air danau yang dalam, gelap, namun tak beriak. Suatu hari, saat keluar dari kantor pengelola properti untuk meninjau proyek renovasi tambahan, saya berjalan berpapasan dengan Amanda di parkiran. Jantung saya berdegup kencang, tapi wajah saya tetap tenang di balik masker medis yang kukenakan. Rambut saya disanggul rapi, berbeda dengan sanggul sederhana yang biasa ia lihat. Saya mengenakan setelan kerja rapi, jauh dari daster rumahan yang dulu jadi pemandangan sehari-hari baginya. Amanda tidak mengenali ibu kandungnya. Ia hanya menoleh sekilas, memandang saya seperti orang asing yang kebetulan lewat. Matanya kosong, tak ada percikan pengenalan. Saya melewatinya begitu saja, seperti dua kapal yang bersilangan di malam gelap. Detik itu saya menyadari, putriku sendiri tak lagi mengenal aku. Tapi sebentar lagi, dia akan tahu siapa yang memegang kunci semua pintu di hidupnya. Hari itu, saya berdiri di balkon apartemen sederhana yang kini saya sewa, memandangi kontrakan lama dari kejauhan. Di tangan saya ada salinan sertifikat tanah atas nama ML Holdings. Di layar HP-ku, pesan dari Amanda bertuliskan, "Bunda, kamu baik-baik saja? Aku mimpi kamu malam ini. Aneh ya? Mungkin cuma rindu." Saya menutup HP dan berkata pelan, rindu datangnya telat, tapi balasan tidak. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pengusiran, saya tidur tanpa mimpi buruk, tanpa rasa sesak di dada, tanpa air mata. Saya tidur seperti orang yang tahu bahwa fajar akan membawa hari baru. Hari di mana kebenaran akan terungkap sedikit demi sedikit, seperti kabut pagi yang perlahan terangkat oleh matahari. Ketika seseorang merasa kuasanya diambil, topeng akan jatuh. Dan saat itu terjadi, kau akan melihat siapa mereka sebenarnya. Dan Chandra ternyata jauh lebih busuk dari yang pernah saya bayangkan. Setelah kenaikan sewa diumumkan, Chandra berubah jadi sosok yang tak lagi bisa menyembunyikan sifat aslinya. Jika dulu dia masih berusaha menjaga sikap di depanku, meski dengan kalimat pasif-agresif, kini semua topeng kesopanan itu telah luruh sepenuhnya. Dari laporan pengelola properti yang rajin memberikan update, saya tahu bahwa Chandra telah berubah menjadi sosok yang benar-benar agresif. Ia memaksa Amanda untuk menelepon semua tetangga, bertanya siapa sebenarnya pemilik baru kontrakan ini. Di grup WhatsApp penghuni, Chandra memposting pesan-pesan penuh amarah, menuduh pemilik baru melakukan pemerasan terselubung dan praktik sewa ilegal. Yang paling mengejutkan, ia membuat akun email palsu, menyamar sebagai kuasa hukum dari firma Anugrah Partners yang sebenarnya tidak ada, untuk mengirim email ancaman ke pengelola properti. Email berisi klien kami akan mengambil langkah hukum
jika kenaikan sewa yang tidak wajar ini tetap diberlakukan. Pengelola properti tentu saja tidak gentar. Mereka membalas dengan sopan. Silakan hubungi kami dengan kop surat resmi dan nomor izin praktik pengacara yang valid. Terima kasih. Chandra bahkan menghubungi kantor BPN setempat, mencoba mendapatkan salinan akta jual beli, namun ditolak karena tak punya legal standing. Menurut petugas keamanan yang melihatnya keluar dari kantor BPN, wajah Chandra merah padam, tangannya mengepal seperti hendak memukul sesuatu. Sepertinya pria itu punya masalah besar, Bu, kata petugas keamanan saat melaporkan padaku. Dia bilang akan kembali dengan cara yang membuat kalian menyesal. Sementara Chandra mengamuk ke sana kemari, kehidupan di unit mereka mulai terlihat retak dari luar. Para tetangga yang dulu tidak terlalu memperhatikan, kini mulai mencium aroma pertengkaran hebat dari unit Amanda dan Chandra. Bu Rahma, tetangga sebelah, mengirim pesan ke nomor pengelola. Maaf Pak, tapi setiap malam ada suara bentakan dan barang dibanting dari unit sebelah. Anak-anak saya jadi susah tidur. Apa bisa ditegur? Bu Siti, penjual nasi kuning di depan kontrakan, berbisik pada petugas keamanan. Kasihan sekali si Mbak Amanda. Tadi pagi saya lihat dia pakai kacamata hitam besar. Katanya mata kemasukan debu. Tapi saya lama hidup Pak. Saya tahu mata habis nangis semalaman. Amanda terlihat sering duduk sendiri di tangga belakang sambil menangis diam-diam. Dulu, saat saya masih tinggal bersama mereka, Amanda tidak pernah sampai menangis begitu. Chandra memang sering bersikap dingin, tapi tidak sampai membentaknya. Mungkin selama ini keberadaan saya di rumah itu justru menjadi semacam tameng bagi Amanda, sasaran empuk untuk kemarahan Chandra. Ada malam di mana terdengar suara gelas pecah dan meja dibanting, disusul jeritan tertahan Amanda. Tetangga-tetangga hanya bisa saling pandang, tidak ada yang berani mengetuk pintu untuk bertanya apa yang terjadi. Dari kamera pengawas yang saya minta dipasang di lorong utama, saya melihat Amanda sering keluar malam-malam, duduk di tangga darurat belakang, menelepon seseorang sambil menangis. Mungkin teman lamanya, mungkin mencari tempat tinggal baru. Siapa yang tahu, Chandra mulai menyalahkan segalanya ke Amanda. Menurut laporan Bu Rahma, yang kebetulan mendengar pertengkaran mereka. Ini semua salah kamu karena ngundang ibumu dulu. Kamu pikir kontrakan ini bakal dijual kalau nggak ada dia. Pasti ada yang nggak beres. Atau kalau kamu nggak lembek, kontrakan ini nggak akan begini. Harusnya kamu tegas sama ibumu dari awal, bukannya biarkan dia numpang berbulan-bulan tanpa bayar apa-apa. Ironis, Chandra mengusir saya dengan alasan saya jadi beban. Kini, ketika beban sesungguhnya datang, ia menyalahkan Amanda. Bukan dirinya sendiri, bukan sikapnya yang kasar, bukan mulutnya yang tajam. Amanda telah menjadi korban verbal abuse harian. Wajahnya yang dulu cerah kini selalu terlihat lelah. Langkahnya berat, bahunya turun seperti memikul beban yang tak terlihat. Saya hampir merasa kasihan melihatnya. Hampir, tapi kemudian saya ingat malam itu, malam ketika dia diam saja saat Chandra menyebut saya, mulut tambahan. Malam ketika dia menunduk dan berkata, mungkin Bunda bisa cari tempat yang lebih stabil, biar semua tenang. Malam ketika dia membiarkan saya berdiri di pinggir jalan, menunggu bentor di tengah hujan, tanpa satupun teh hangat atau kata perpisahan. Jadi saya melanjutkan rencana. Saya menginstruksikan pengelola untuk memasang kamera pengawas tambahan di lorong utama, memperbaiki pencahayaan halaman yang selama ini remang-remang, dan mewajibkan semua penghuni hadir di rapat tahunan penghuni yang akan diadakan 2 minggu lagi. Semua ini untuk keamanan dan kenyamanan penghuni. Bukan begitu?
Saya bertanya pada manajer properti yang mengangguk setuju. Di mata penghuni lain, semua ini adalah perbaikan rutin yang patut diapresiasi. Beberapa bahkan membuat grup WhatsApp baru bernama Penghuni Bersyukur untuk mendiskusikan betapa beruntungnya mereka memiliki pemilik baru yang peduli dengan kenyamanan. Tapi bagi saya, ini adalah bagian dari rencana peluruhan diam-diam. Semakin banyak penghuni yang senang dengan pengelolaan baru, semakin terisolasi Chandra dengan sikapnya yang membangkang, dan semakin banyak saksi mata untuk tingkah lakunya yang semakin tidak terkendali. Suatu pagi, kantor ML Holdings menerima surat kaleng tanpa nama pengirim. Amplop putih biasa, tulisan tangan dengan spidol hitam tebal berisi ancaman. Kamu pikir kamu pintar? Saya akan bongkar semuanya. Siapapun kamu, saya akan cari kamu sampai dapat. Saya mengenali tulisan tangan Chandra. Kasar, menekan, tinta tebal, sama seperti tanda tangannya di form keluhan yang dia kirim ke pengelola minggu lalu. Saya menyimpan surat itu sebagai bukti hukum bersama rekaman CCTV yang menunjukkan Chandra sendiri yang menyelipkan amplop itu di bawah pintu kantor pengelola pada jam 2 dini hari. Bu Mariani, kata pengacara yang saya konsultasikan, ini sudah masuk kategori ancaman dan intimidasi. Kita bisa laporkan ke polisi sekarang juga. Saya menggeleng pelan. Belum waktunya, biar dia mengikis sendiri kredibilitasnya. Sementara Chandra sibuk mencari tahu siapa pemilik sebenarnya, Amanda mulai menunjukkan tanda-tanda kebangunan emosional. Dia mungkin bukan orang yang berani melawan, tapi dia tidak bodoh. Dari sorot matanya, saat tanpa sengaja terekam kamera pengawas, saya bisa lihat bahwa dia mulai mempertanyakan banyak hal. Suatu siang, Amanda datang ke kantor pengelola, ingin bertemu pemilik ML Holdings. Dia tidak tahu bahwa saya, yang kini berpenampilan jauh berbeda, sering berada di sana untuk memantau situasi. Maaf, tapi pemilik ML Holdings tidak bisa ditemui langsung, kata resepsionis, sesuai instruksi saya. Ada yang bisa saya bantu? Saya hanya ingin tahu alasan kenaikan sewa kami begitu drastis dibanding unit lain, kata Amanda. Suaranya lemah. Apa kami pernah berbuat salah? Suami saya berpikir ini targetan personal. Saat itulah saya keluar dari ruang belakang. Tidak memperkenalkan diri sebagai pemilik, tentu saja. Hanya sebagai konsultan manajemen yang kebetulan ada di situ. Permisi, saya berkata, suara sedikit lebih berat dari biasanya. Saya dengar percakapan Anda. ML Holdings menyesuaikan harga sesuai kondisi pasar dan riwayat penghunian. Beberapa faktor mempengaruhi, termasuk lama tinggal, kondisi unit, dan bagaimana penghuni memperlakukan tempat mereka. Amanda menatap saya, tidak mengenali ibunya sendiri di balik sanggul rapi, kacamata baca tipis, dan blazer formal. Maksudnya, apa kami pernah merusak sesuatu? Tidak selalu soal kerusakan fisik, jawabku tenang. Kadang soal energi, soal bagaimana seseorang menghargai tempat mereka berdiri. Amanda terdiam, menggigit bibir bawahnya, kebiasaannya sejak kecil saat merasa bersalah. Suaranya masih lemah saat dia berkata, kami kesulitan, suami saya sedang stres. Saya hanya ingin tahu siapa yang memegang kendali. Saya tidak menjawab langsung, hanya menatapnya lama lalu berkata, kalau seseorang kehilangan kendali, itu bukan karena orang lain mengambilnya, tapi karena dia tidak tahu cara menjaganya. Amanda terdiam, mengangguk pelan, lalu pergi. Setelah pintu tertutup, resepsionis berbisik. Ibu kenal dia? Ya, jawabku pelan. Dulu, di kehidupan yang lain. Undangan resmi untuk rapat penghuni pun dikirimkan, dengan catatan tebal bahwa kehadiran wajib bagi semua perwakilan unit. Saya sudah memastikan bahwa rapat itu akan diadakan saat
Chandra dan Amanda biasanya sudah pulang kerja, tidak memberi mereka alasan untuk tidak hadir. Dari kamera pengawas, saya melihat reaksi Chandra saat menerima undangan itu. Dia meremas kertas undangan, memukul dinding hingga buku-buku jarinya memutih dan berteriak, "Saya mau tahu siapa pemilik sialan ini." Amanda diam, matanya menerawang jauh, seperti memikirkan sesuatu yang tak terucapkan. Mungkin dia mulai menyimpan curiga, mungkin dia mulai menghubungkan titik-titik yang selama ini terpisah, tapi dia belum berani bertanya. Belum berani memastikan. Malam sebelum rapat penghuni, saya berdiri di depan cermin kamar apartemen saya. Saya kenakan setelan abu-abu formal yang baru saya beli, rambut disanggul rapi. Make up tipis tapi rapi, jauh dari penampilan bunda yang mereka kenal. Di meja, saya susun semua dokumen yang akan saya bawa besok. Foto lama Amanda kecil, saat dia berumur 7 tahun, mengenakan seragam SD, tersenyum dengan gigi depan yang tanggal. Surat asli warisan dari HJS dengan cap notaris resmi. Salinan sertifikat properti atas nama ML Holdings dengan keterangan dibeli dari lelang pemerintah. Dan catatan kecil yang saya tulis untuk diri sendiri. Kau mengusirku dari pintu belakang. Kini aku akan masuk dari pintu depan. Dengan kepala tegak. Besok semua akan terungkap. Besok topeng terakhir akan dilepas. Besok putaran terakhir dari permainan ini akan dimulai. Saya tidak merasakan kegembiraan atau kepuasan dendam. Yang saya rasakan adalah ketenangan aneh. Seperti air danau dalam yang tak beriak, meski badai mengamuk di atasnya. Mungkin karena saya tahu bahwa kebenaran, sekeras apapun akhirnya harus terungkap. Bahwa kita tidak bisa selamanya bersembunyi dari konsekuensi tindakan kita sendiri. Dan besok, Amanda dan Chandra akan berhadapan dengan konsekuensi dari pengusiran yang mereka lakukan padaku. Di pagi buta, saya menemukan selembar kertas diselipkan di bawah pintu apartemen. Bukan surat biasa, tapi cetakan dari email ancaman. Di bawahnya tulisan tangan Chandra. Saya tahu kamu siapa, jangan pikir kamu aman hanya karena diam. Untuk pertama kalinya, saya merasa mereka mulai menggigit balik. Tangan saya sedikit gemetar membaca ancaman itu. Bukan karena takut, tapi karena terkejut. Bagaimana Chandra bisa menemukan alamat apartemen saya? Siapa yang membocorkan informasi ini? Saya menelepon manajer keamanan gedung kontrakan. Suara saya tetap tenang meski jantung berdebar. Pak Ridwan, ada yang mencari informasi tentang saya akhir-akhir ini. Ada Bu, kemarin ada pria datang, mengaku dari PLN, katanya mau cek tagihan listrik ML Holdings. Tapi petugas keamanan curiga karena dia tidak bawa ID card resmi. Setelah ditanya lebih detail, dia pergi begitu saja. Apa dia tinggi, brewok tipis, dengan tahi lalat di dekat mata kanan? Wah, Ibu tahu orangnya? Iya, persis seperti itu. Ada masalah apa, Bu? Saya menutup mata sejenak. Chandra, ternyata dia lebih gigih dari yang saya kira. Tolong perketat keamanan, Pak. Dan jangan berikan informasi apapun tentang saya atau perusahaan kepada siapapun tanpa konfirmasi dari saya. Hari itu saya memeriksa semua sistem keamanan apartemen, memastikan tidak ada celah yang bisa disusupi Chandra. Saya juga menghubungi pengacara untuk mempersiapkan segala kemungkinan terburuk. Sementara itu, Chandra bergerak dengan kepanikan dan kesombongan yang semakin menjadi. Dia tidak lagi sekedar mencari tahu siapa pemilik baru kontrakan, tapi mulai menyusun rencana untuk mempermalukan pemilik tersebut. Dari informasi yang saya dapatkan, Chandra menyewa jasa legal informal, teman lamanya yang pernah kerja di firma hukum abal-abal. Pria bernama Dono ini dikenal sebagai maklar kasus yang sering mengancam perusahaan dengan tuntutan hukum palsu untuk mendapatkan uang damai.
Kita bisa gunakan strategi tekanan publik, kata Dono, yang tanpa sengaja terekam kamera keamanan saat berbicara dengan Chandra di taman dekat kontrakan. Atatai viralkan di sosial media, buat petisi online, klaim bahwa ada mafia properti yang merugikan warga kecil. Chandra mengangguk bersemangat, seringai licik tersungging di bibirnya. Tak lama setelahnya, mulai muncul postingan di media sosial lokal, grup-grup Facebook komunitas Makassar, dengan narasi yang hampir identik. Waspada mafia properti di kawasan Pasar Pampang, atau ML Holdings dalang pengusiran warga dengan kenaikan sewa mencekik. Chandra bahkan mengancam pengelola properti dan menyebar rumor di kalangan penghuni bahwa ML Holdings dibentuk untuk menguasai tanah rakyat kecil. Dia menyusupkan isu ke grup WhatsApp RT. Ada mafia properti yang ambil alih kontrakan warga. Dan pemilik barunya itu punya latar belakang gelap, terhubung dengan jaringan perjudian. Semua kebohongan, semua fitnah. Tapi fitnahnya dibumbui dengan cukup detail teknis yang membuat sebagian orang percaya. Chandra bahkan mencari data ke kantor kecamatan, menyogok petugas untuk mendapatkan informasi tentang siapa pemilik sah tanah itu. Tapi untungnya, sistem PT yang saya bangun cukup rapat. Nama saya tidak muncul di dokumen manapun, hanya nama perusahaan dan notaris yang mengesahkan. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena memikirkan bagaimana tindakan Chandra kini telah menyeret banyak pihak tak bersalah. Petugas kecamatan yang disogok bisa kehilangan pekerjaan. Pengelola properti yang diancam kini harus menerima telepon intimidasi tengah malam. Bahkan penghuni lain yang sebenarnya puas dengan pengelolaan baru, kini dibuat takut dengan rumor mafia properti. Sementara itu, Amanda makin terdesak, secara finansial maupun mental. Dari laporan pengelola, saya tahu bahwa Amanda jatuh sakit, demam seminggu penuh. Dia tidak bisa kerja, kehilangan klien ilustrasi yang selama ini menjadi sumber penghasilan tambahannya. Tanpa penghasilan tambahan itu, bagaimana mereka bisa membayar sewa baru yang 3 kali lipat? Bu Rahma, tetangga sebelah yang baik hati, sering terlihat membawakan bubur dan teh hangat untuk Amanda. Kasihan dia, kata Bu Rahma saat berpapasan dengan saya di lorong, tanpa tahu bahwa dia bicara dengan ibu Amanda sendiri. Sakit, stres, suaminya makin kasar. Saya sering dengar dia menangis tengah malam. Menurut pengurus warung nasi depan kontrakan, Amanda mengalami mimpi buruk berulang. Dia cerita sama saya, Bu, kata Mpok Minah si penjual nasi. Katanya mimpi rumah terbakar, terus dia terpisah dari ibunya. Bangun-bangun nangis terus. Dari laporan pembantu yang datang bersih-bersih seminggu sekali, saya tahu bahwa Amanda mulai menulis jurnal. Di halaman yang tidak sengaja terbuka saat dibersihkan, pembantu melihat tulisan. Maret 2003, Bunda menjual kalung emas buat bayar kuliahku. Hatiku sedikit bergetar membaca itu. Dia ingat, tentu saja dia ingat. Mana mungkin seorang anak lupa pengorbanan ibunya. Yang dia lupa hanyalah bagaimana membalas pengorbanan itu dengan kesetiaan, bukan dengan pengusiran. Hari rapat penghuni pun tiba. Saya meminta ruangan disiapkan dengan rapi, kursi plastik disusun melingkar, kipas angin dinyalakan, dan minuman kotak disediakan untuk semua peserta. Seperti rapat warga biasa, tidak ada yang terlalu formal. Tapi saya memastikan kamera pengawas di sudut ruangan berfungsi dengan baik, merekam segalanya. Semua warga hadir satu persatu. Bu Rahma dengan 2 anaknya. Pak Sofyan, pensiunan guru yang tinggal sendiri. Keluarga Pak Dedi, dengan istrinya yang sedang hamil 7 bulan. Dan tentu saja Amanda dan Chandra yang datang paling akhir. Wajah Chandra merah padam seperti siap meledak. Sementara Amanda pucat, matanya sembab.
Saya hadir sebagai Ibu Maya dari ML Holdings. Tidak ada yang curiga, pakaian formal, rambut disanggul, dan kacamata tipis membuat saya tampak jauh berbeda dari Bunda yang mereka kenal. Bahkan Amanda yang sudah hidup dengan saya selama 32 tahun, tidak mengenali wajah ibunya sendiri. Saya berbicara sebagai pemilik baru, menjelaskan rencana renovasi tambahan untuk meningkatkan kenyamanan penghuni. Perbaikan tangga, pengecatan ulang bagian dalam, dan penambahan taman kecil di halaman belakang. Semua penghuni mengangguk antusias, kecuali Chandra yang duduk dengan tangan terlipat di dada, mata menatap tajam. Saat sesi tanya jawab, Chandra langsung berdiri, suaranya lantang dan kasar. Anda membeli tempat ini secara ilegal. Ada manipulasi dalam proses lelang. Ruangan langsung hening. Semua mata tertuju padanya. Saya punya hak tinggal di sini sebagai penghuni lama, lanjutnya. Kenaikan sewa untuk unit kami tidak masuk akal. Ini diskriminasi. Saya menjawab dengan tenang, suara sedikit lebih dalam dari biasanya untuk menyamarkan identitas. Tuan Chandra, ML Holdings membeli properti ini melalui lelang resmi pemerintah. Semua dokumen sah secara hukum. Mengenai kenaikan sewa, itu disesuaikan dengan berbagai faktor, termasuk kondisi unit dan riwayat penghunian. Omong kosong, Chandra menaikkan volume suaranya. Anda menarget kami secara khusus. Apakah Anda memiliki bukti untuk tuduhan itu? Tanyaku tenang. Anda tidak punya bukti kami pernah merusak properti. Saya menatap matanya, lalu berkata perlahan, Anda tidak punya surat sewa aktif. Anda menunggak pembayaran sampah selama 4 bulan terakhir. Anda pernah mengancam petugas kebersihan. Anda bukan korban, Tuan Chandra. Anda hanya penghuni yang lupa bayar kewajiban. Tepuk tangan pelan dari beberapa warga lain. Wajah Chandra semakin merah. Ini persekongkolan. Saya akan laporkan ke media. Silakan, jawabku tenang. ML Holdings terbuka untuk segala bentuk audit hukum. Apakah Anda juga siap diaudit, Tuan Chandra? Termasuk soal ancaman yang Anda kirim ke kantor kami. Chandra terdiam, matanya melebar. Dia tidak menyangka saya tahu soal surat ancaman itu. Amanda, yang sejak tadi diam, tiba-tiba menarik lengan suaminya. Chandra, cukup, ini memalukan. Diam kamu, Chandra menghentakkan tangannya, membuat Amanda terhuyung sedikit. Ini semua gara-gara kamu dan ibumu. Ruangan kembali hening. Semua mata kini tertuju pada Amanda yang menunduk malu. Tolong jaga sikap Tuan Chandra, saya berkata, masih dengan nada profesional. Ini forum resmi. Jika Anda tidak bisa berkomunikasi dengan sopan, mungkin lebih baik Anda meninggalkan ruangan. Siapa Anda berani mengusir saya? Teriaknya. Saya pemilik sah bangunan ini, jawabku tegas. Dan ya, saya berani mengusir siapapun yang tidak menghormati rumah saya. Kata-kata itu seakan memiliki kekuatan magis. Rumah saya. Bukan properti kami atau bangunan ini, tapi rumah saya. Sesuatu yang personal. Sesuatu yang mengandung emosi. Amanda mengangkat wajahnya perlahan, menatap saya dengan sorot mata berbeda. Seakan ada sesuatu yang mulai terbangun di benaknya. Sebuah kecurigaan. Sebuah pengenalan. Setelah rapat selesai, sebagian besar penghuni mendatangi saya, menyampaikan terima kasih atas perbaikan yang sudah dan akan dilakukan. Chandra langsung pergi tanpa pamit, meninggalkan Amanda yang masih duduk di kursinya, tampak linglung. Ketika ruangan sudah sepi, tinggal kami berdua, Amanda menatap saya lama. Maaf atas sikap suami saya, katanya pelan. Tidak apa-apa, jawabku, masih dengan suara yang sedikit disamarkan. Anda, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Tanyanya ragu. Saya tersenyum tipis. Mungkin dalam kehidupan yang lain. Amanda mengangguk pelan,
lalu pergi meninggalkan saya dengan perasaan campur aduk. Bagian dari saya ingin memeluknya, mengatakan bahwa akulah ibumu yang kau buang seperti sampah. Bagian lain dari saya ingin dia merasakan sedikit lebih lama rasa bersalah itu. Membiarkannya bertanya-tanya, mengira-ngira sebelum kebenaran terungkap sepenuhnya. Keesokan harinya, Chandra mengirim surat somasi balik ke ML Holdings dengan tuduhan intimidasi dan penipuan. Surat yang ditulis dengan bahasa hukum yang kacau dan penuh kesalahan ejaan. Jelas sekali karya amatir yang berpura-pura paham hukum. Saya serahkan semua bukti ke pengacara. Akta beli properti, surat lelang resmi dari pemerintah kota, email ancaman dari akun palsu milik Chandra, dan rekaman CCTV saat Chandra membentak pengelola dan mengancam akan membakar kantor ini sampai habis. Ibu, kata pengacara setelah memeriksa semua bukti, kalau kita teruskan, ini bisa jadi gugatan balik yang sangat kuat. Bisa-bisa dia kena tuntutan pencemaran nama baik dan ancaman kekerasan. Tapi saya tahu ibu tidak mau perang terbuka. Saya mengangguk. Benar, saya tidak ingin menghancurkan Chandra sampai ke akar-akarnya. Bukan itu tujuan saya. Saya hanya ingin dia tahu siapa sebenarnya yang dia usir dan bagaimana rasanya kehilangan tempat berpijak. Saya memilih untuk tidak menyeret mereka ke pengadilan. Alih-alih, saya kirim satu surat pribadi, ditandatangani atas nama Maya Lestari. Kepada Tuan Chandra dan Nyonya Amanda, ini tawaran terakhir. Keluar dari unit dalam 30 hari dengan baik-baik atau kasus intimidasi, ancaman, dan pencemaran nama baik yang telah Anda lakukan akan kami buka ke publik, lengkap dengan bukti rekaman dan tulisan tangan Anda. Saya lampirkan salinan surat ancaman tulisan tangan Anda sebagai pengingat. Hormat saya, Maya Lestari, Direktur ML Holdings. Saat surat itu sampai ke tangan mereka, reaksinya berbeda-beda. Chandra mengamuk, merobek amplop, dan melempar barang-barang di apartemen. Tapi Amanda menangis membaca surat itu. Tanpa sepengetahuan Chandra, Amanda mendatangi kantor ML Holdings diam-diam keesokan harinya. Kali ini, saya sengaja tidak menyamarkan diri. Saya duduk di balik meja tanpa kacamata, tanpa sanggul formal, hanya rambut yang disisir rapi dan pakaian sederhana. Untuk pertama kalinya, ia mengenali wajah saya. Kami hanya saling diam. Tidak ada pelukan, tidak ada teriakan, tidak ada air mata yang tumpah. Hanya keheningan panjang yang lebih menusuk dari 1000 kata. Bunda, akhirnya dia berkata. Suaranya hampir tak terdengar. Saya hanya mengangguk pelan. Kenapa? Kenapa apa, Amanda? Kenapa aku membeli kontrakan ini? Atau kenapa kau membiarkan suamimu mengusir ibu kandungmu sendiri? Dia tidak menjawab. Di matanya, saya lihat penyesalan yang tidak bisa diucapkan. Rasa malu yang terlalu besar untuk ditanggung. Kesadaran bahwa dia telah melakukan kesalahan yang mungkin tak termaafkan. Aku tidak tahu harus bilang apa, bisiknya. Tidak perlu bilang apa-apa, jawabku tenang. Semuanya sudah terlambat. Dia menggelengkan kepala pelan. Bunda, aku bisa jelaskan? Tidak ada yang perlu dijelaskan, potongku. Aku melihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri. Aku mendengar semua dengan telingaku sendiri. Kau membiarkanku diusir seperti kucing liar, Amanda. Kau membiarkanku berdiri di pinggir jalan tengah malam dalam hujan. Tanpa bertanya, aku akan tidur di mana. Air mata mengalir di pipinya. Aku takut, Chandra. Dan aku adalah ibumu, kataku. Suaraku tetap tenang meski dadaku sesak. Orang yang membesarkanmu selama 32 tahun, yang menjual kalung emas untuk biaya kuliahmu, yang merawatmu saat sakit,
yang selalu ada untukmu, tapi kau pilih diam saat dia menyebutku mulut tambahan. Amanda jatuh terduduk di kursi. Tubuhnya gemetar oleh tangis tertahan. 30 hari, aku berkata, kembali ke nada profesional. Kosongkan unit kalian dalam 30 hari, atau hadapi konsekuensi hukumnya. Setelah Amanda pergi, saya duduk lama di kursi itu. Menatap keluar jendela. Tidak ada rasa puas atau bahagia, hanya kekosongan aneh. Seakan-akan sebagian dari diri saya telah pergi bersama Amanda, mengikutinya keluar dari pintu itu, kembali ke masa-masa ketika kami masih ibu dan anak yang saling menyayangi. Chandra dalam paniknya membuat langkah bodoh. Dia membuat status di media sosial. Ada perempuan tua sok kaya ngaku pewaris konglomerat, mau kuungkap semua kebohongannya. Dan dengan sangat ceroboh, ia mengunggah foto surat warisan yang ia curi dari kamar Amanda. Foto yang dia ambil diam-diam saat Amanda menyimpannya di laci setelah kembali dari kantor saya. Tapi ia lupa, foto itu memuat cap resmi notaris dan nama HJS yang jelas terlihat. Foto yang seharusnya menjadi bukti kebohongan justru menjadi konfirmasi kebenaran. Warganet mulai bertanya, apa hubungan dia dengan HJS? Bukankah itu konglomerat minyak terkenal? Dan kenapa ada stempel notaris resmi kalau ini palsu? Postingan itu dihapus dalam hitungan jam. Tapi internet tak pernah lupa. Screenshot sudah beredar. Pertanyaan sudah tertanam. Dan kebenaran, sedikit demi sedikit, mulai terungkap ke permukaan. Malam itu, saya menutup semua tirai apartemen. Duduk di meja dengan satu lilin menyala. Di hadapan saya, lembar salinan warisan, bukti surat ancaman, dan secarik kertas kecil bertuliskan, jangan takut dibenci karena kebenaran. Takutlah bilang kau dibela karena kebohongan. Besok, saya akan ambil langkah terakhir. 3 bulan setelah mereka meninggalkan kontrakan itu, saya berdiri sendiri di dalam kamar mereka yang kosong. Di lantai masih ada bekas tapak kaki kecil. Di sudut, lukisan lusuh hasil karya Amanda saat remaja. Bergambar perempuan tua memeluk pohon besar. Saya tidak menangis. Saya hanya menarik napas dan membuka jendela. Amanda dan Chandra meninggalkan unit kontrakan secara diam-diam. Malam hari, jauh sebelum tenggat 30 hari yang saya berikan. Mereka pergi seperti pencuri, mengendap-endap dalam gelap, seakan takut ketahuan. Tidak ada pamit, tidak ada pesan, bahkan tidak ada upaya basa-basi untuk mengembalikan kunci. Mereka hanya menyelipkannya di bawah pintu kantor pengelola, tanpa catatan apapun. Tetangga hanya tahu saat truk kecil datang jam 1 pagi. Suara derit roda troli membawa barang-barang mereka. Bisikan tertahan, bantingan pintu mobil. Lalu sunyi. Bu Rahma, tetangga sebelah, menceritakan pada saya. Aneh sekali, Bu Maya. Mereka pergi seperti dikejar hantu. Bahkan Pak Chandra yang biasanya berisik pun tak bersuara malam itu. Seperti kucing mengendap-endap. Mereka pindah ke tempat kontrakan lebih kecil di pinggiran Tamalan Rea. Sebuah rumah petak sederhana, tanpa AC, dengan halaman sempit yang selalu becek saat hujan. Jauh dari kenyamanan yang mereka nikmati di kontrakan lama. Terakhir saya lihat Mbak Amanda naik angkot ke tempat kerjanya. Cerita Bu Siti, penjual nasi kuning yang setia menjajakan dagangannya di depan kontrakan. Katanya motor mereka disita karena nunggak cicilan. Kasihan dia, makin kurus saja. Saya tidak merasakan kepuasan mendengar kesulitan mereka. Aneh, tapi saya juga tidak merasa sedih. Saya hanya kosong. Seperti sebuah lingkaran yang akhirnya tertutup. Seperti buku yang akhirnya selesai dibaca. ML Holdings secara resmi menyewakan kembali unit lama mereka dengan harga pasar yang wajar. Tidak ada lagi kenaikan 3 kali lipat. Itu hanya untuk Chandra dan Amanda.
Dalam waktu 2 minggu, penyewa baru masuk, pasangan muda, baru menikah, sopan dan ramah. Mereka membawa suasana baru ke unit itu. Suara tawa dari jendela yang selalu terbuka, tanaman gantung di depan pintu, suara azan subuh dari speaker kecil di balkon. Mereka bahkan mengundang tetangga untuk makan malam sederhana sebagai perkenalan. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan Chandra dan Amanda. Salah satu rencanaku berjalan mulus, tapi tujuan hidupku kini berbeda. Saya menjual seluruh deretan kontrakan kepada developer yang berencana membangun kompleks rumah susun sederhana di tanah itu. Harga jual mencapai 4,6 miliar rupiah, jauh di atas harga beli awal. Keuntungan yang sangat layak, bahkan di mata pengusaha berpengalaman sekalipun. Tapi saya tidak menyimpan semua uang itu untuk diri sendiri. Dengan sebagian besar dana tersebut, saya mendirikan rumah Eleanor, rumah singgah bagi perempuan korban KDRT di pinggiran Takalar. Tempat di mana perempuan-perempuan yang terusir, terbuang, atau melarikan diri dari kekerasan bisa menemukan tempat berlindung sementara. Rumah sederhana dengan 6 kamar, ruang komunal, dan halaman belakang untuk berkebun. Nama Eleanor adalah penghormatan bagi ibu saya, perempuan yang dibungkam sepanjang hidupnya, yang cintanya disembunyikan, yang eksistensinya dipinggirkan, tapi yang keberaniannya tetap hidup dalam diriku. Semua perempuan di sini punya kisah. Kataku pada perempuan-perempuan yang datang, tubuh lebam dan hati terluka. Dan semua kisah layak didengar, semua perjuangan layak dihargai. Dengan sisa dana, saya membeli rumah kayu kecil di lereng Bulukumba, jauh dari kota, dekat dengan alam. Tempat di mana pagi disambut kicau burung, bukan deru kendaraan. Tempat di mana malam ditemani suara jangkrik, bukan teriakan tetangga. Saya berkebun jahe, memelihara 2 kucing liar yang datang tiap pagi untuk sepiring susu dan sisa ikan. Saya menanam sayur organik di pekarangan belakang, membuat sambal kemasan kecil untuk dijual ke warung-warung sekitar. Bukan untuk uang, tapi untuk kesibukan yang menyenangkan. Tiap sore saya duduk di teras, membaca buku tua ibu saya. Mengenali kisah cintanya yang terpendam, memahami pengorbanannya yang tersembunyi, menghargai setiap goresan penanya, setiap curahan hatinya yang tak pernah sampai ke telinga dunia. 6 bulan berlalu sejak perpisahan terakhir kami. Lalu suatu hari, tanpa pemberitahuan, Amanda datang. Dia berdiri ragu di pagar rumah kayu saya. Lebih kurus dari terakhir kali saya lihat. Rambutnya dipotong pendek, tidak lagi dicat. Matanya sembab, tapi tatapannya lebih jujur. Bunda, panggilnya pelan. Saya tidak menjawab, hanya membuka pintu pagar. Dia masuk dan kami duduk di teras. 2 cangkir teh panas di antara kami, seperti masa lalu yang mencoba dijembatani. Bagaimana kau menemukanku? Tanyaku akhirnya. Rumah Eleanor, jawabnya pelan. Aku melihat fotomu di website mereka sebagai pendiri. Saya mengangguk. Memang ada satu foto kecil di halaman tentang kami, di sudut yang hampir tak terlihat. Tapi mata seorang anak, bagaimanapun juga, selalu bisa mengenali ibunya. Amanda mulai rutin datang setelah itu. Kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Tidak pernah bicara banyak pada awalnya. Kadang dia hanya membantu menyapu. Kadang membawa teh botol dan camilan. Kadang hanya duduk di teras, menatap langit senja. Dari kunjungan-kunjungan diam itu, perlahan saya tahu Chandra dan Amanda berpisah. Tidak ada perceraian resmi, mereka tak mampu membayar prosesnya, tapi Chandra pergi meninggalkannya begitu saja. Setelah sekian lama menyalahkannya atas semua kesulitan yang menimpa mereka. Dia bilang aku pembawa sial, kata Amanda suatu hari.
Suaranya datar seperti sudah kehabisan rasa sakit. Dia bilang gara-gara aku mengundangmu dulu, hidup kami jadi hancur. Saya tidak menanggapi, hanya menuang teh lagi ke cangkirnya. Tapi aku tahu itu tidak benar, lanjutnya. Bukan kamu yang menghancurkan kami, Bunda, tapi keegoisanku sendiri. Dan keburukan hatinya yang selama ini kusembunyikan dari diriku sendiri. Suatu hari, setelah kunjungan rutin yang ke-7, ia menyerahkan sebuah lukisan kepada saya. Lukisan Semar, wayang yang selalu menjadi favoritku, berdiri di tengah hujan, memayungi seorang perempuan tua yang tersenyum. Di sudut bawah ada tanda tangan kecil untuk Bunda yang selalu menjadi payung meski diusir dari rumah. Amanda berkata, "Aku dulu buta. Tapi sekarang aku tahu perempuan terkuat adalah perempuan yang tetap berdiri meski dihancurkan anaknya sendiri. Kami tidak berpelukan. Belum waktunya. Luka terlalu dalam untuk ditutup begitu saja. Tapi ada pengakuan di sana, ada penerimaan tanggung jawab, ada awal dari penyembuhan. Minggu-minggu berikutnya, Amanda mulai membantu di rumah Eleanor, mengajar para perempuan di sana melukis sebagai terapi, mendongeng untuk anak-anak mereka, mendengarkan kisah-kisah pilu dengan telinga yang kini lebih terbuka. Saya melihat perubahan dalam dirinya. Bukan lagi gadis penurut yang takut pada bayang-bayang suaminya. Bukan lagi anak yang memilih diam saat ibunya disakiti. Tapi perempuan yang perlahan menemukan suaranya sendiri, kekuatannya sendiri. Suatu sore, saat kami duduk berdampingan memetik daun mint untuk teh, dia bertanya, "Bunda masih marah?" "Tidak," jawabku jujur. "Tidak lagi marah, hanya berbeda." "Berbeda bagaimana?" "Seperti buku yang sudah dibaca sampai tamat. Kau masih ingat ceritanya, tapi kau tak lagi terkejut dengan akhirnya." Amanda mengangguk pelan. Mungkin dia mengerti, mungkin tidak. Tapi itu tidak penting lagi. Saya menulis halaman terakhir di buku harian baru saya. Buku bersampul coklat dengan ukiran sederhana. Aku tidak datang untuk membalas dendam. Aku datang untuk mengambil kembali ruang yang dirampas. Dan aku melakukannya tanpa berteriak. Saya menyimpan buku itu di dalam laci. Bersama foto kecil Amanda waktu umur 7 tahun. Foto yang selalu kubawa kemanapun, bahkan saat diusir dari rumahnya. Foto yang menjadi pengingat bahwa cinta seorang ibu tidak pernah benar-benar mati, hanya kadang tertidur lelap. Di luar, hujan turun pelan, tapi hati saya tidak lagi berat mendengar suaranya. Tidak lagi mengingat malam pengusiran itu. Hujan kini hanya hujan, penyegar tanaman, pembersih udara, dan peneman tidur yang menenangkan. 5 tahun telah berlalu sejak malam itu. Hari ini, Amanda resmi menjadi manajer di rumah Eleanor. Saya menyerahkan tanggung jawab itu padanya dengan kepercayaan penuh. Bukan sebagai pemberian dari ibu ke anak, tapi sebagai pengakuan atas kemampuannya. Saya mulai menikmati masa tua yang tenang, menulis memoir, bukan untuk diterbitkan, tapi untuk diberikan pada Amanda suatu hari nanti. Agar dia tahu bahwa sejarah seorang perempuan tidak pernah sederhana. Bahwa di balik setiap ibu ada kisah panjang perjuangan yang mungkin tak pernah diceritakan. Suatu malam, saat listrik padam sebentar karena hujan, saya duduk di dekat lilin. Cahaya kecilnya membuat bayangan saya menari-nari di dinding kayu rumah sederhana ini. Rumah yang kini terasa lebih hangat, lebih nyaman dari kontrakan mewah manapun. Saya berbisik ke diri sendiri. Mereka mengira aku api yang padam, tapi aku bara, dan aku telah membakar mereka dengan diam. Bukan dengan dendam yang berkobar, bukan dengan amarah yang menyala-nyala, tapi dengan bara tenang yang tak kunjung padam,
bara kebenaran yang pada akhirnya selalu menemukan jalannya sendiri. Chandra tidak pernah muncul lagi dalam hidup kami. Kabarnya dia pindah ke Kalimantan, mencari peruntungan baru, meninggalkan jejak kegagalan di belakangnya. Dia tidak pernah tahu bahwa wanita tua yang dia sebut mulut tambahan itu kini memberi makan puluhan perempuan dan anak-anak terlantar setiap harinya. Dia tidak pernah tahu bahwa beban yang dia usir itu kini menjadi sandaran bagi mereka yang tidak punya tempat bersandar. Dan itu tidak penting lagi. Karena hidup pada akhirnya bukan tentang siapa yang pergi dan siapa yang diusir. Tapi tentang siapa yang bertahan, siapa yang bangkit, dan siapa yang menemukan kekuatan untuk tetap memberi meski telah diambil segalanya. Di teras rumah kayu sederhana ini, dengan segelas teh hangat dan kucing yang mendengkur di pangkuan, saya akhirnya menemukan jawaban atas doa saya di losmen kecil itu dulu. Ya Allah, kalau ini cobaan, aku terima. Tapi jika ini awal dari sesuatu yang lebih besar, tunjukkan. Dan dia telah menunjukkan, bukan dengan keajaiban yang menggetarkan bumi, tapi dengan kesempatan kedua yang diberikan pada kami, ibu dan anak yang hampir kehilangan satu sama lain, untuk menjadi manusia yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih bijaksana. Di ujung cerita ini, tak ada pemenang atau pecundang, hanya pembelajaran, bahwa keluarga bisa retak dan sembuh kembali, bahwa hati bisa patah dan bertaut lagi, bahwa pengkhianatan bisa diampuni meski tidak dilupakan, dan bahwa kebenaran, betapapun pahitnya, selalu menjadi obat yang lebih baik daripada kebohongan termanis sekalipun.